Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh kelas, lanjutlah pembinaan. Baik anak-anak, semoga dengan membaca doa tadi apa yang kita pelajari pada hari ini dapat anak-anak terima dengan baik dan dapat dipahami dengan baik. Untuk selanjutnya di sini Pak akan mengecek data hadir kalian. Arma, Arya, Nova, Billy. Oke, baik. Alhamdulillah ya semuanya masuk. Oke, baik anak-anak, masih ingat ya pembelajaran di mana ini? Bagus. Anak-anak sekalian, apa yang telah kita pelajari kemarin itu jangan dilupakan. Jadi kalau bisa di rumah itu, apa yang kita pelajari kemarin itu, ketika pulang ke rumah, kalian pelajari kembali, kalian belajar kembali, dibaca bagi di rumah, dipelajari, dihafalkan supaya kalian makin bisa dalam materi tersebut. Ya. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan siswa dengan materi 45 dengan tema pengertian gotong royong. Ya. Sebelumnya anak-anak sekalian ada yang tahu apa itu gotong royong? Tahu? Pernah tidak kalian semua bergotong royong? Ya. Oke, Pak ulang kembali ya. Jadi anak-anak yang dimaksud dengan gotong royong itu adalah kita itu bekerja bersama-sama ya. Kita itu bekerja bersama-sama, mengerjakan sesuatu bersama-sama tanpa mengharapkan imbalan. Jadi benar-benar kita ikhlas bekerja untuk bersama-sama. Jadi kepentingan pribadi, kepentingan umum dan kepentingan bersama. Seperti itu ya. Nah itu tadi pengertian dari kegiatan gotong royong. Nah anak-anak sekalian, di Indonesia ini kegiatan gotong royong ini itu sangat kental ya. Contohnya, contoh sendiri ya yang dapat kalian perhatikan dan kalian lihat sendiri itu ada di kampung kita sendiri di Sri Tanjung ini. Pernah tidak kalian melihat itu orang-orang tua kalian itu melakukan kegiatan gotong royong? Pernah. Nah, anak-anak sekalian, itulah kenapa gotong royong ini menjadi salah satu budaya di Indonesia. Ya, budaya bergotong royong. Contohnya kalau di kampung kita ini kalau ada jalan yang rusak, pasti masyarakatnya bergotong royong untuk memperbaiki. Oke, anak-anak sekalian, tadi itu pengertian dari gotong royong. Selanjutnya gotong royong ini dia punya tujuan dan manfaatnya. Apa saja tujuan dan manfaat dari gotong royong ini? Jadi tujuan dan manfaatnya gotong royong ini antara lain pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan cepat
Kita yang mengerjakan pun tidak merasa lelah. Contoh kalau kalian membersihkan satu ruangan ini sendiri, lelah tidak? Lelah. Pasti bakal lama kan pekerjaannya. Tetapi jika kalian mengerjakan kegiatan bersih-bersih kelas ini bersama-sama, pasti lebih cepat. Nah, itulah tujuan dan manfaat dari gotong royong. Selanjutnya ada menghemat biaya dan tenaga. Menghemat biaya dan tenaga. Itu tadi. Kalau kita bergotong royong bekerja bersama, otomatis tenaga yang terpakai juga sedikit. Karena yang mengerjakan orang banyak, ya. Jadi tenaga tidak banyak terkuras. Selanjutnya ada menjaga kerukunan. Jadi kalau kita selalu bekerja bersama-sama, otomatis kekompakan kita itu pasti terjaga, kan? Kerukunan di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita pun semakin terjaga. Selanjutnya ada meningkatkan keamanan dan ketertiban. Dan terakhir ada masalah dapat teratasi dengan cepat dan tuntas. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan gotong royong. Jadi dalam kegiatan gotong royong ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Yang pertama itu dilakukan dengan secara sukarela tanpa mengharap imbalan. Kenapa? Yang namanya gotong royong berarti kita itu tidak boleh mengharapkan imbalan. Kita harus mengikuti kegiatan gotong royong secara sukarela, ya, secara sukarela. Berarti atas kemauan sendiri. Tidak ada paksaan dari orang lain. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan imbalan. Terus selanjutnya yang kedua, dilakukan untuk kebaikan. Dilakukan untuk kebaikan. Gimana sih Pak maksudnya? Nah, jadi maksud dari dilakukan untuk kebaikan contohnya tadi, ya, memperbaiki jalanan, bergotong royong memperbaiki jalanan desa. Kalau jalannya udah bagus, udah bisa dilalui, yang enak siapa? Masyarakat desa tersebut, ya, masyarakat Tanjung ini kalau sudah diperbaiki. Nah, inilah yang disebut dengan dilakukan untuk kebaikan, karena apapun itu kegiatan gotong royong yang kita lakukan itu pasti akan berdampak baik untuk diri kita sendiri dan lingkungan, ya. Selanjutnya ada saling menguntungkan. Jadi jika kita mengikuti kegiatan gotong royong itu harus saling menguntungkan, tidak merugikan satu pihak atau pihak manapun, ya. Seperti ketika kita mengikuti kegiatan gotong royong, contohnya membersihkan lingkungan sekitar rumah. Semua orang di lingkungan sekitar rumah ini ikut membersihkan. Itu merugikan salah satu apa tidak? Tidak, ya. Karena lingkungan di sekitar kita itu menjadi lebih bersih dan nyaman. Kalau banyak sampah, banyak kotoran, rumputnya sudah tinggi, sudah tidak nyaman lagi, kan? Dipandang pun tidak enak, ya. Kalau dipandang tidak enak. Jadi ketika kita sudah dibersihkan bersama-sama di lingkungan kita, pasti itu bakal menguntungkan kita semua, kan? Tidak ada pihak yang dirugikan, ya. Oke, baik anak-anak. Tadi Pak sudah menjelaskan materi dari gotong royong, ya. Pak sudah menjelaskan materi gotong royong. Anak-anak sekalian, di sini kalian sudah pernah melakukan kegiatan gotong royong belum? Pernah? Pernah. Oke, kalau pernah, coba kalian sebutkan satu kegiatan gotong royong yang pernah kalian lakukan. Ya, siapa yang berani? Apa? Membersihkan sampah di lingkungan sekolah. Nah, kasih aku dulu lah untuk teman yang mau jawab. Baik, nah, hari kita sudah membahas tentang kegiatan gotong royong. Juga kalian sudah pernah melakukan kegiatan gotong royong. Kalian juga paham apa yang kegiatan gotong royong. Di sini Pak akan mengulang kembali, ya, apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi
Kegiatan gotong royong tadi apa? Kegiatan yang dilakukan bersama tanpa mengharapkan itu pengertian dari gotong royong. Tadi tujuan gotong royong itu salah satunya apa? Tujuan dan manfaatnya. Tujuan dan manfaatnya itu salah satunya itu membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, itu salah satunya. Nah, anak-anak sekalian, apa yang Bapak sampaikan itu, ya, apa yang Bapak sampaikan ini pada hari ini, ketika kalian pulang nanti, itu dibaca kembali, dipelajari kembali, ya, supaya kalian ingat dan semakin hafal dengan materi tersebut. Jangan ketika pulang, udah pulang langsung main. Kalian harus belajar di rumah. Selain belajar di sekolah, kalian juga harus belajar di rumah. Oke, anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak harap apa yang Bapak sampaikan ini bisa kalian pahami dengan benar-benar, dan kalian juga bisa menerapkan materi ini di kehidupan sehari-hari kalian. Ya. Kalian mungkin cukup sekian pembelajaran kita. Seperti biasa sebelum kita mengambil pembelajaran ini, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Tuhan. Dan kita akan dipimpin oleh udah? Bukan susah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, selamat siang, silakan istirahat.